Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Kota Sari adalah sebuah kota kecil di dataran tinggi Jawa Barat yang masih dikelilingi oleh kebun teh dan sawah hijau. Udara di sana sejuk, dan kehidupan warganya berjalan dengan ritme yang tenang dan bersahaja. Di tengah kota itu berdiri sebuah bangunan sederhana bercat putih yang menjadi pusat pelayanan kesehatan utama bagi warga setempat, Klinik Harapan Sehat. Klinik itu mungkin tidak sebesar rumah sakit kota, tetapi di sanalah banyak harapan dilahirkan, sakit disembuhkan, dan cerita kehidupan bermula. Di balik meja pendaftaran dan lorong-lorong klinik itu, ada seorang perawat muda bernama Rina Astari. Usianya baru 26 tahun, berwajah teduh, berhijab rapi, dan memiliki senyum yang mampu meredakan kecemasan pasien hanya dalam hitungan detik. Rina dikenal sebagai perawat yang tidak hanya terampil secara medis, tetapi juga tulus dalam melayani. Ia menyapa pasien dengan lembut, tak pernah mengeluh meski harus lembur, dan sangat dihormati oleh pasien-pasien lansia yang seringkali hanya datang untuk memeriksakan tekanan darah dan sekadar bercerita. Meski lingkungan kerja di klinik tersebut tampak damai, namun di baliknya tetap ada warna-warna khas manusia, persaingan halus, bisik-bisik gosip, dan kecemburuan yang kadang sulit dihindari. Teman-teman kerja Rina, sebagian besar perawat muda juga, mengaguminya, tetapi diam-diam juga merasa canggung. Rina terlalu sempurna di mata mereka. Cantik, lembut, ramah, dan paling dipercaya oleh kepala klinik, Ibu Santi. Suasana di ruang istirahat biasanya ramai oleh celoteh ringan antar perawat. Mereka sering membicarakan pasien unik, keluhan kerja, atau membahas gosip seputar warga sekitar. Rina ikut duduk, tetapi lebih sering menjadi pendengar. Ia tahu bagaimana menjaga diri agar tidak larut dalam pembicaraan yang tidak membangun. Hal itu membuatnya semakin dikagumi, tetapi juga secara halus dijauhkan. Beberapa teman kerja mulai menyebut Rina sebagai Ibu Malaikat, kadang dengan nada pujian, kadang dengan ejekan tipis yang terselubung. Hari-hari Rina berlangsung seperti biasanya. Ia datang pukul 7 pagi, memeriksa jadwal pasien, membantu dokter dalam menangani keluhan, dan sesekali menjadi tempat curhat pasien yang merasa lebih nyaman berbicara padanya dibandingkan pada dokter. Rina bukan berasal dari keluarga berada, tetapi cukup terpenuhi. Ayahnya pensiunan guru SD, ibunya ibu rumah tangga. Ia menjadi tulang punggung keluarga sejak lulus sekolah keperawatan, dan ia menjalani peran itu dengan ikhlas. Suatu pagi di hari Senin, kepala klinik memberikan ucapan selamat kepada Rina di depan staf lain. Rina mendapatkan penghargaan sebagai perawat teladan bulan ini. Konsistensi dan ketulusan kerjanya menjadi inspirasi bagi kita semua, kata Bu Santi. Tepuk tangan terdengar, meski ada juga yang menepuk tangan dengan malas. Di ruang istirahat, Lucy, salah satu perawat senior yang dikenal tajam lidahnya, berkata dengan nada sinis, "Wah, makin terang halo malaikatnya ya. Jangan-jangan habis ini dapat lamaran dari dokter spesialis." Beberapa yang lain tertawa kecil. Rina hanya tersenyum, tak menanggapi. Ia sudah terbiasa menjadi bahan sindiran halus. Tapi ia tahu, bukan itu yang membuatnya bekerja di tempat ini. Ia ingin membantu, dan di kota kecil seperti ini, kebutuhan akan perawat yang tulus lebih penting daripada sekadar pujian. Di luar klinik,
Rina sering menyempatkan diri berjalan kaki menuju rumah kontrakan kecil yang ia tinggali sendirian. Kadang ia naik ojek, kadang naik becak. Kota Sari memang masih memiliki becak sebagai alat transportasi, dan sebagian besar pengayuh becaknya adalah orang tua. Namun belakangan, ada satu tukang becak muda yang sering terlihat di sekitar klinik. Berperawakan tegap, wajah bersih meski kulitnya kecoklatan, dan selalu sopan menyapa siapa saja. Pria itu bernama Bayu, dan entah mengapa Rina merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Tapi saat ini, ia belum mengenalnya. Hari-harinya masih damai, tenang, dan belum ada bayangan bahwa hidupnya akan berubah sepenuhnya hanya karena satu kecelakaan kecil yang akan terjadi di depan gerbang klinik beberapa hari lagi. Kota Sari tetap berselimut ketenangan. Daun-daun teh bergoyang ditiup angin senja. Suara azan dari surau kecil berkumandang lembut, dan langit mulai berganti warna keemasan. Rina menatap keluar jendela dari ruang istirahat sambil memeluk lengan sendiri. Ia tidak tahu bahwa damainya hidup ini hanyalah permulaan. Bahwa sebuah pertemuan tak terduga akan menguji keteguhan hatinya. Tapi untuk hari ini, ia hanya bersyukur. Karena hidupnya sederhana, tapi penuh makna. Hari itu hujan turun sejak pagi. Kota Sari dibasahi rintik lembut yang membuat aroma tanah basah tercium hingga ke dalam ruangan klinik. Rina baru saja selesai membantu dokter memeriksa pasien terakhir di ruang tindakan ketika suara sirine ambulans terdengar dari kejauhan. Namun kali ini bukan karena pasien gawat, melainkan hanya karena ambulans mengantar pasien kontrol dari desa sebelah. Hari berjalan lambat. Hujan, yang biasanya menenangkan, hari itu malah membuat Rina merasa sedikit gelisah, meski ia sendiri tidak tahu mengapa. Pukul 5 sore, klinik resmi tutup. Rina membereskan meja dan mengecek catatan harian pasien. Di luar, gerimis masih turun ringan. Ia memasukkan jas putihnya ke dalam tas dan mengenakan jaket tipis. Beberapa rekannya sudah pulang lebih dulu, dan sisanya tengah bergurau di ruang istirahat. Begitu keluar dari pintu klinik, ia melihat seorang pria tengah terduduk di pinggir trotoar, memegangi kakinya yang berdarah. Di sampingnya tergeletak sebuah becak dengan roda depan yang agak bengkok. Tanpa pikir panjang, Rina langsung menghampirinya. "Mas, apa kamu tidak apa-apa?" tanya Rina, menunduk sambil memeriksa luka di lutut pria itu. Pria itu menatapnya sebentar. Matanya jernih namun ada sorot waspada yang tersembunyi. "Kecelakaan kecil, Mbak. Tadi ada motor ngebut nyerempet saya." "Nggak apa-apa, cuma lecet." "Lututnya berdarah, Mas. Sebaiknya ikut saya masuk ke klinik sebentar, biar saya bersihkan lukanya." Pria itu sempat menolak dengan sopan, tetapi akhirnya mengangguk. Rina membantunya berdiri, dan dengan perlahan membimbingnya masuk ke ruang tindakan. "Nama Mas siapa?" tanya Rina sambil mencuci lukanya. "Bayu," jawabnya singkat. "Cuma tukang becak di terminal." "Bayu?" ulang Rina sambil tersenyum. "Saya Rina." Bayu hanya mengangguk dan menunduk. Ia tampak gugup, tetapi sopan. Tidak seperti banyak pria lain yang sering mencoba menggoda Rina hanya karena ia seorang perawat muda yang cantik. Rina merasa ada aura tenang dalam diri Bayu. Ia tidak banyak bicara, namun setiap ucapannya jelas dan jujur. Setelah lukanya dibersihkan dan diperban, Rina memberinya beberapa tablet parasetamol dan menyarankan agar Bayu tidak menarik becak dulu untuk sehari 2 hari ke depan. "Kalau tidak bisa pulang, saya bisa minta penjaga klinik bantu mengantar," ujar Rina. "Terima kasih banyak, Mbak Rina. Tapi saya nggak apa-apa. Rumah saya dekat kok," jawab Bayu sambil tersenyum simpul. Setelah Bayu keluar dari klinik, Rina kembali ke dalam, tapi pikirannya tetap tertuju pada sosok pria pengayuh becak itu. Ada sesuatu yang aneh, atau mungkin istimewa. Ia tidak tahu pasti. Hanya saja,
Sikap Bayu yang sopan dan tidak banyak bicara terasa kontras dengan banyak laki-laki lain yang sering ia temui. Keesokan harinya, seperti biasa, Rina kembali ke klinik. Tapi sejak pagi, pikirannya melayang-layang. Ia tak bisa berhenti memikirkan Bayu. Entah karena kepribadiannya, atau karena cara Bayu menyebut namanya, pelan, tapi penuh respek. Saat jam istirahat, Lucy dan beberapa teman mulai membahas kejadian kemarin. "Kudengar kamu nolong tukang becak kemarin ya, Rin?" kata Lucy sambil menyenggol pundaknya. "Baik banget sih. Nanti jangan-jangan kamu malah jatuh cinta sama dia, haha." Teman-teman lain ikut tertawa. Rina tersenyum kecil, menahan rasa tak nyaman. "Ya, kalau bisa nolong, ya tolong aja. Dia juga manusia." "Manusia sih iya, tapi ya gitu deh, Rin. Masa kamu yang perawat jatuh hati ke tukang becak?" gumam salah satu perawat lain. Rina hanya diam. Ia sudah terbiasa menjadi objek candaan mereka. Tapi kali ini, ada semacam bara kecil dalam hatinya. Bukan marah, lebih seperti dorongan untuk membuktikan bahwa manusia tak bisa dinilai dari profesi semata. Seminggu berlalu, dan selama itu pula Bayu tak terlihat lagi. Rina mulai bertanya-tanya, apakah ia sudah sembuh? Apakah ia baik-baik saja? Hingga suatu pagi, saat ia hendak berjalan menuju klinik dari arah rumah kontrakan, ia melihat Bayu berdiri di sisi jalan, berdiri tegak di samping becaknya yang sudah diperbaiki. "Mbak Rina," sapa Bayu. "Kalau Mbak mau, saya antar ke klinik. Gratis, sebagai ucapan terima kasih." Rina tersenyum, sedikit terkejut, tapi tanpa ragu menaiki becak itu. Dari becak, Rina bisa melihat wajah Bayu dari samping. Fokus, sabar, dan sesekali menatap jalan dengan pandangan jauh. Bukan seperti pria biasa. Seakan menyimpan rahasia yang besar. Saat sampai di klinik, Bayu berkata, "Terima kasih sekali lagi, Mbak Rina. Saya belum sempat balas kebaikan Mbak. Tapi saya nggak akan lupa." Rina menatapnya dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya ia merasa hatinya berdebar bukan karena cemas atau gugup, tapi karena ia merasa melihat seseorang yang benar-benar jujur dalam hidupnya. Dan tanpa ia sadari, hari itu menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sejak hari itu, Bayu mulai sering terlihat di sekitar klinik. Bukan karena ia sakit atau kecelakaan lagi, melainkan karena ia kini rutin menjemput Rina setiap pagi, mengantarnya ke tempat kerja, lalu menunggu di ujung jalan setiap sore untuk mengantarnya pulang. Becak birunya yang semula terlihat usang kini terlihat lebih terawat, bahkan diberi kanopi kecil agar Rina tak kehujanan. Beberapa warga yang melihat mulai berbisik-bisik, dan tak butuh waktu lama sebelum gosip itu sampai ke dalam ruang istirahat klinik. "Rina naik becak ke sini tiap pagi?" tanya Yuli sambil menahan tawa. "Bukan ojek online, bukan mobil dokter, tapi becak. Romantis banget ya, Rin." Lucy menyambar. "Itu bukan romantis, Yu. Itu, ya ampun, nggak ngerti lagi. Masa perawat muda naik becak tiap hari? Nggak malu apa, Rin?" Rina hanya tersenyum. Ia sudah mengira reaksi seperti ini akan muncul. Namun ia tak ingin menjelaskan apapun. Hatinya terlalu tenang untuk diusik. Baginya, Bayu bukan sekadar tukang becak. Ia adalah pria yang bersikap tulus, tak pernah memaksa, dan selalu menunjukkan perhatian kecil yang diam-diam menyentuh hati. Setiap pagi, sebelum mengayuh becak, Bayu selalu menyapa Rina dengan kalimat yang hampir sama. "Sudah sarapan belum, Mbak Rina?" Atau, "Semalam tidurnya nyenyak." Sapaan sederhana, namun terasa jauh lebih jujur dibandingkan rayuan-rayuan pria berpendidikan tinggi yang pernah mendekatinya dahulu. Yang membuat Rina mulai jatuh hati bukan hanya karena perhatian Bayu, melainkan karena ia merasakan ketulusan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, Bayu tidak punya banyak,
Rumahnya kecil, hidupnya pas-pasan, dan pekerjaannya jelas bukan sesuatu yang dibanggakan orang. Tapi justru dalam kesederhanaannya, Bayu menunjukkan sesuatu yang belum pernah ia temukan dalam hidup sebelumnya. Rasa aman. Rina pun makin terbuka. Saat duduk di atas becak, mereka sering mengobrol. Bayu selalu menanggapi setiap cerita Rina dengan serius, tanpa sok tahu, dan tak pernah memotong pembicaraan. Ia bisa menjadi pendengar yang sangat baik. Kadang mereka hanya diam, menyusuri jalanan kota Sari yang masih diselimuti embun pagi. Tapi justru dalam diam itu terasa ada komunikasi yang lebih dalam. Namun, tak semua orang bisa melihat itu. Bagi sebagian teman kerja Rina, apa yang ia lakukan adalah langkah mundur. Terutama bagi mereka yang selama ini menyimpan rasa iri atau bahkan diam-diam berharap Rina akan jatuh pada dokter muda atau pegawai negeri kaya. Gila ya, perempuan secantik Rina bisa-bisanya naksir tukang becak. Jangan-jangan kena pelet, celetuk seorang perawat ketika Rina baru keluar dari ruang tindakan. Yah, katanya cinta nggak kenal kasta, jawab yang lain sambil tertawa. Tapi becak? Hadah. Kata-kata itu tentu saja sampai ke telinga Rina, tapi ia memilih diam. Ia tahu, membalas hanya akan membuat semuanya makin buruk. Lagi pula, ia tak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Hubungan Rina dan Bayu terus berkembang. Tanpa mereka sadari, kedekatan itu mulai menarik perhatian warga sekitar. Beberapa pasien lansia bahkan mulai menggoda Rina saat kontrol. "Neng Rina, itu tukang becak yang ganteng suka nunggu di depannya?" tanya seorang nenek sambil tersenyum. Rina hanya tersipu malu. "Iya, Bu. Namanya Bayu." "Wah, jarang-jarang lihat tukang becak muda segagah dia. Saya doain jodoh ya, Neng." Rina tersenyum, namun hatinya menghangat. Rasanya bahagia ketika seseorang memahami, atau setidaknya tidak menghakimi. Hari berganti minggu. Hubungan mereka kini bukan hanya sebatas tumpangan becak. Rina mulai menyimpan perasaan yang lebih dari sekadar simpati. Ia tidak tahu apakah Bayu juga merasakan hal yang sama. Tapi satu hal yang pasti, ia merasa tenang saat berada di dekat pria itu. Namun tak lama kemudian, Rina mulai menyadari sesuatu yang sedikit ganjil. Bayu memang terbuka, tapi hanya sebatas percakapan ringan. Ia tidak pernah membicarakan keluarganya, asal-usulnya, atau masa lalunya. Ia pun jarang sekali berada di tempat yang sama 2 kali dalam waktu lama, seolah selalu berpindah-pindah rute. Pernah suatu hari, Rina bertanya, "Mas Bayu, orang tuamu tinggal di mana?" Bayu hanya menjawab, "Sudah nggak ada, Mbak. Saya sendirian." Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi Rina merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Ia tidak curiga karena buruk sangka, tapi karena nalurinya sebagai perawat dan sebagai wanita yang mulai mencintai pria itu perlahan mulai peka. Namun ia memilih tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, semua orang punya luka atau rahasia masing-masing. Dan ia yakin, suatu saat Bayu akan bercerita sendiri. Hari itu, saat hujan kembali turun dan kota Sari kembali basah, Rina menaiki becak Bayu seperti biasa. Mereka melintasi jalan utama yang sudah mulai lengang. Di tengah perjalanan, Bayu berkata pelan, "Mbak Rina, kalau suatu hari nanti saya pergi dan nggak kembali, apa Mbak akan tetap percaya saya orang baik?" Rina terdiam. Butuh beberapa detik sebelum ia menjawab, "Kalau kamu pergi, saya akan tetap percaya. Karena saya nggak pernah menilai orang dari kemana dia pergi, tapi dari apa yang dia tinggalkan." Bayu tidak menjawab. Ia hanya mengayuh becaknya lebih pelan, seolah tak ingin perjalanan itu berakhir terlalu cepat. Dan saat Rina menoleh ke belakang, ia melihat wajah pria itu di bawah rintik hujan. Masih tenang, masih tegas, tapi kini ada sesuatu di matanya. Semacam luka yang belum sembuh,
Atau mungkin, rahasia yang belum saatnya terungkap. Di atas roda 3 itu, di tengah guyuran hujan kota Sari, dua hati saling mendekat perlahan. Mereka belum tahu bahwa cinta mereka akan segera diuji bukan oleh jarak, bukan oleh restu, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Identitas yang tersembunyi dan misi rahasia yang bisa menghancurkan atau justru memperkuat segalanya. Tapi untuk malam itu, mereka hanya dua orang biasa, perawat dan tukang becak, yang saling menemukan siuman di jalanan basah. Dan mereka sama-sama tak tahu, badai sesungguhnya baru akan datang. Matahari mulai menghangatkan kota Sari, mengeringkan sisa-sisa hujan semalam. Daun-daun teh di lereng bukit kembali mengilap, dan angin pagi berhembus lembut menyapa. Namun, tak semua yang cerah membawa kehangatan. Di ruang istirahat klinik Harapan Sehat, suasana mulai berubah menjadi dingin. Bukan karena cuaca, melainkan karena kata-kata yang menyelipkan racun yang tak terlihat. Hari itu, Rina datang seperti biasa. Masih dengan senyum tenangnya. Masih dengan langkah ringan yang membuat orang-orang tua di klinik senang melihatnya. Seperti minggu-minggu sebelumnya, ia turun dari becak biru yang dikayuh Bayu, berhenti tepat di depan gerbang klinik. Bayu membantu membawakan tas kecilnya, lalu mengangguk sopan sebelum berbalik dan mengayuh pergi. Namun kali ini, yang melihat bukan hanya pasien di ruang tunggu. Lucy dan dua perawat lainnya kebetulan sedang berdiri di dekat jendela ruang istirahat. Mereka menyaksikan seluruh momen itu dari balik tirai tipis. Dan sebagaimana biasanya, komentar sinis pun dimulai. Ya ampun, masih juga tuh. Setiap hari diantar becak. Nggak malu apa ya? Gumam Lucy sambil menyeruput kopinya. Padahal banyak dokter muda ganteng yang naksir dia dulu. Tapi milih tukang becak. Yuli menimpali dengan cengiran lebar. Jangan-jangan dia pikir itu becak nanti bisa berubah jadi mobil kalau udah nikah. Mereka tertawa keras. Gelak tawa yang tidak tahu bahwa itu bisa menusuk seperti pisau bagi yang mendengarnya. Dan Rina mendengarnya. Ia baru saja menggantung jas putihnya dan berjalan ke arah ruang istirahat ketika suara tawa itu terdengar jelas dari balik pintu yang tak tertutup rapat. Ia berdiri sejenak, tidak ingin langsung masuk dan membuat suasana canggung. Namun ketika ia mendengar namanya disebut, ia tahu bahwa pembicaraan itu memang tentangnya. Rina tuh terlalu polos. Cinta boleh-boleh aja. Tapi masa ia sama tukang beca? Itu MAH bukan cinta, itu menurunkan derajat diri sendiri. Aku nggak habis pikir. Padahal dia bisa banget dapet yang jauh lebih dari itu, kata perawat lain. Rina menahan napasnya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menunduk, menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu pelan sebelum masuk. Begitu pintu terbuka, ketiga perawat itu sontak diam. Lucy pura-pura sibuk membuka laci, Yuli pura-pura membaca catatan pasien. Tapi tatapan mata mereka tak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa mereka mendengar. Dan tahu bahwa Rina pun mendengar. Dengan tenang, Rina duduk, membuka kotak makan siangnya, dan berkata pelan. Bayu itu mungkin cuma tukang becak, tapi dia nggak pernah menertawakan pekerjaan orang lain. Tak ada yang menjawab. Suara jam dinding berdetak lebih nyaring daripada biasanya. Yuli menunduk, dan Lucy menggigit bibirnya. Mungkin merasa sedikit bersalah, atau mungkin hanya malu karena ketahuan. Rina tak menangis. Tapi di dalam hatinya, ia merasakan luka yang berbeda. Bukan karena dihina, tapi karena orang-orang yang setiap hari ia bantu, ia kerja bersama, tak bisa melihat apa yang ia lihat dalam diri Bayu. Bahwa di balik bajunya yang lusuh, di balik roda becaknya yang berdecit, ada ketulusan yang tak banyak dimiliki oleh pria-pria berdasi. Hari itu berjalan lambat. Rina tak banyak bicara, lebih banyak diam dan bekerja. Tapi pikirannya melayang terus ke arah Bayu. Ia mulai berpikir, apakah ia salah? Apakah ia terlalu naif?
Ataukah memang cinta yang ia rasakan itu seharusnya diuji seperti ini? Saat sore menjelang, Rina kembali keluar klinik. Dan seperti biasa, Bayu sudah menunggu. Becaknya bersandar di bawah pohon ketapang, dan Bayu berdiri dengan senyum kecilnya. "Gimana hari ini, Mbak Rina?" tanyanya seperti biasa. Rina tersenyum, tetapi kali ini senyumnya lebih tipis. Ia menaiki becak tanpa banyak bicara. Mereka menyusuri jalan utama dalam hening. Bayu sesekali melirik dari kaca kecil di bawah kanopi becak, melihat Rina yang termenung. "Ada yang ganggu pikiran, Mbak?" tanyanya akhirnya. Butuh beberapa saat sebelum Rina menjawab. "Mas, kalau aku bilang bahwa banyak orang di tempat kerja yang merendahkan kamu, meledek kita, Mas marah enggak?" Bayu diam beberapa saat, lalu menjawab pelan. "Kalau aku marah setiap kali direndahkan, mungkin aku enggak akan jadi tukang becak. Aku sudah lama belajar. Diam itu bukan berarti lemah. Kadang, diam itu cara paling baik buat melihat siapa yang benar-benar melihat hati kita." Rina menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya dalam sehari itu, matanya berkaca-kaca karena rasa haru, bukan sakit hati. "Kamu enggak pernah marah ya, Mas?" Bayu tersenyum kecil. "Aku bukan enggak pernah marah, Rina. Tapi aku milih buat enggak ngerusak apa yang kita punya hanya karena omongan orang." Becak melaju pelan di tengah senja kota Sari. Lampu jalan mulai menyala satu persatu, dan angin sore berembus ringan. Rina menggenggam ujung jaketnya, mencoba menghangatkan diri, tapi ia tahu bahwa hangat sebenarnya ada di dalam dadanya. Dalam kata-kata Bayu yang sederhana, namun dalam. Sesampainya di rumah, Rina turun dan berbalik. "Mas, terima kasih ya. Untuk jadi satu-satunya yang gak pernah menilaiku dari apa yang kupakai, dari di mana aku kerja, atau siapa keluargaku." Bayu mengangguk. "Dan kamu juga satu-satunya yang gak pernah nilai aku dari apa yang aku punya." Mereka tersenyum. Dan meski dunia luar belum menerima mereka, mereka tahu bahwa di dalam becak tua itu, mereka sudah saling menemukan rumah. Tapi malam itu, saat Rina tertidur setelah hari yang melelahkan, Bayu duduk sendirian di atas becaknya, menatap bintang di langit. Di tangannya, ada sebuah ponsel kecil tanpa kartu SIM, yang hanya ia gunakan untuk satu hal, menerima perintah. Dan malam itu, ponsel itu menyala. Satu pesan masuk. "Target ditemukan. Operasi dimulai minggu depan. Jaga identitas. Jangan buat gerakan mencurigakan." Bayu menggenggam ponsel itu erat. Matanya tak lagi tenang seperti tadi sore. Di sana ada sorot tajam, terlatih. Bukan mata seorang pengayuh becak. Ia menatap langit. "Maaf, Rina, aku juga sedang berperan," bisiknya. Dan angin malam kembali membawa diam yang panjang. Seolah kota ini tahu, badai yang lebih besar sedang bergerak mendekat. Pagi itu, udara kota Sari lebih hangat dari biasanya. Matahari muncul malu-malu di balik awan tipis, menyinari dedaunan yang masih basah oleh embun. Klinik Harapan Sehat mulai ramai. Pasien-pasien lansia berdatangan, anak-anak kecil digendong ibunya, dan para perawat bersiap menjalani rutinitas seperti biasa. Namun ada satu hati yang hari itu tidak berjalan seperti biasanya. Hati Rina. Sudah beberapa minggu sejak Bayu menjadi bagian dari hidupnya, walau belum secara resmi. Setiap hari, Bayu mengantarnya bekerja dan menjemputnya pulang. Keduanya semakin dekat, dan perasaan Rina pun semakin dalam. Ia tahu, ia telah jatuh cinta. Bukan pada kemewahan, bukan pada status, melainkan pada ketulusan yang sulit dicari di dunia yang makin dangkal ini. Namun diam-diam, rasa khawatir mulai menyelusup. Bukan karena ia ragu pada Bayu, melainkan karena ia tahu dunia sekitarnya tidak akan mudah menerima pilihan hatinya. Keluarganya di kampung sudah mulai bertanya-tanya.
Ayahnya yang dulu sangat mempercayainya kini mengajukan pertanyaan yang menusuk. Rina, masa kamu nggak bisa cari yang lebih baik dari tukang becak? Rina tidak menyalahkan mereka. Ia hanya tahu bahwa cinta sejati kadang hanya bisa dimengerti oleh yang menjalaninya. Hari itu, Bayu datang seperti biasa. Tapi kali ini, ia mengenakan kemeja bersih, bercelana panjang, dan becaknya dicuci bersih hingga berkilau. Saat Rina keluar dari klinik, ia sempat tertegun. "Mas Bayu, rapi banget hari ini," kata Rina sambil tersenyum. Bayu membalas senyuman itu dengan sedikit gugup. "Mau ajak Mbak Rina ke tempat yang istimewa? Kalau Mbak bersedia." Rina ragu sejenak. "Tempat istimewa?" Bayu hanya mengangguk. "Enggak jauh. Cuma sebentar. Setelah itu, saya antar pulang." Dengan rasa penasaran dan degup jantung yang tak biasa, Rina naik ke atas becak. Kali ini, Bayu mengayuhnya lebih pelan dari biasanya. Seperti ingin setiap detik perjalanan itu tercatat dalam ingatan. Mereka menyusuri jalanan kota, melewati pasar, menembus gang sempit, hingga akhirnya sampai di sebuah taman kecil di pinggiran kota Sari. Tempat itu tenang, dikelilingi pohon flamboyan yang sedang bermekaran, dan di tengahnya ada bangku kayu yang tampak tua, tapi masih kokoh. Bayu turun, lalu mempersilakan Rina duduk. Ia terlihat canggung. Tangannya terus meremas jemari sendiri. Lalu, dengan gerakan yang pelan tapi pasti, ia merogoh saku dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Isinya bukan cincin berlian. Bukan pula perhiasan mewah. Melainkan cincin perak polos dengan ukiran kecil bertuliskan, "Dalam diam, aku memilihmu." Rina menatapnya lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Bayu menunduk sedikit. Lalu berkata, "Rina, saya nggak punya apa-apa. Nggak bisa janji rumah besar, mobil, atau liburan mewah. Tapi saya bisa janji satu hal, bahwa saya akan terus jadi orang yang jujur, setia, dan mencintaimu tanpa syarat. Boleh nggak saya jadi bagian dari hidupmu?" Rina tak langsung menjawab. Matanya mulai basah. Ia menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan emosi yang meledak di dadanya. Kemudian, pelan, ia mengangguk. "Boleh, Mas. Kamu bukan cuma bagian dari hidupku, tapi kamu sudah jadi rumahnya." Bayu tersenyum, kali ini lebih lega. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Rina. Tak ada fotografer, tak ada tamu undangan, tak ada gaun mahal. Hanya angin sore, bunga flamboyan yang berguguran, dan dua hati yang saling menemukan. Saat pulang, Rina duduk di atas becak seperti biasa. Tapi kali ini, ia menyandarkan kepalanya pada pundak Bayu. Dan Bayu pun mengayuh becak itu seolah-olah membawa harta paling berharga dalam hidupnya. Namun, di balik semua itu, ada yang mulai bergolak. Ketika Rina pulang dan menyampaikan kabar itu kepada orang tuanya melalui telepon, reaksinya jauh dari harapan. "Apa? Kamu serius, Rina? Kamu dilamar tukang becak dan langsung setuju? Kamu mikir enggak? Hidup itu enggak cukup dengan cinta aja, Nak?" Suara ibunya bergetar. Ayahnya lebih tenang, tapi lebih tajam. "Kami enggak melarang kamu menikah dengan siapapun. Tapi kami enggak bisa datang kalau kamu tetap pilih jalur itu. Bukan karena kami sombong, tapi karena kami kecewa. Kamu punya masa depan, Rina. Jangan kau kubur dengan pilihan yang kamu anggap cinta." Malam itu, Rina menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena luka yang ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Ia tahu, hidupnya tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, ia tak sedang salah memilih. Hatinya sudah menetapkan. Bayu tahu soal itu. Namun ia hanya berkata, "Enggak apa-apa. Kadang orang tua butuh waktu untuk melihat sesuatu yang kita lihat lebih dulu. Saya siap nunggu." Rina menatapnya.
Kenapa kamu selalu sabar, Mas? Bayu menatap jauh ke depan. Karena hidup saya terlalu keras kalau saya ikut marah pada semuanya. Dan malam itu, Rina memeluknya. Bukan untuk mencari perlindungan, tapi karena tahu bahwa pelukan itu akan selalu menjadi tempat pulang yang tak akan mengecewakannya. Hari-hari berikutnya, kabar lamaran itu menyebar cepat di klinik. Kali ini, tawa yang dulu hanya sindiran berubah menjadi bisik-bisik tajam. Dia serius nikah sama tukang beca? Astaga, aku pikir dia cuma main-main. Rina makin gila. Sayang banget masa depannya. Namun Rina tak goyah. Ia tetap bekerja seperti biasa. Tetap membantu pasien dengan senyum yang sama. Dan setiap sore tetap menaiki becak yang sama. Yang berubah hanyalah satu. Ia kini memakai cincin kecil di jari manisnya. Dan di dalam hatinya telah tumbuh kekuatan baru. Bukan hanya cinta, tapi keberanian untuk melawan arus. Dan Bayu? Ia tetap menjadi Bayu. Masih mengayuh becak, masih menyapa semua orang dengan sopan. Tapi ada sesuatu yang mulai terasa berubah dalam dirinya. Ketegangan yang makin sulit disembunyikan. Di malam lamaran itu, setelah Rina tertidur, Bayu kembali membuka ponsel kecilnya. Satu pesan baru masuk. Sasaran utama berada di lingkungan klinik. A1 menduga ada jaringan dalam yang sedang bergerak. Hati-hati. Identitasmu belum boleh terbuka. Bayu menatap ponsel itu lama, lalu mematikan layarnya. Ia menatap Rina yang tidur dengan wajah damai. Maaf, Rin. Aku mencintaimu, bahkan saat aku belum bisa jujur. Dan malam pun menelan semuanya dalam senyap. Tapi cinta mereka, meski diuji, meski diragukan, mulai tumbuh dengan akar yang tak bisa lagi dicabut. Hari itu, matahari bersinar terang di kota Sari, seolah alam pun ikut merayakan sesuatu yang istimewa. Di halaman belakang rumah orang tua Rina, sebuah rumah sederhana di kampung pinggiran kota, sebuah pohon mangga tua berdiri kokoh, rindang dan besar, menjadi saksi bagi banyak kisah keluarga yang telah berlalu. Dan hari itu, pohon itu akan menjadi saksi lagi, untuk sesuatu yang jauh lebih dalam. Penyatuan dua hati yang dipertemukan oleh jalan yang tak biasa. Pernikahan Rina dan Bayu berlangsung dengan sangat sederhana. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada pelaminan megah. Hanya tikar pandan yang digelar di bawah pohon mangga, beberapa bangku plastik pinjaman dari tetangga, dan meja kecil tempat penghulu duduk, bersiap memimpin ijab kabul. Bunga-bunga melati dan kertas warna-warni digantung seadanya oleh anak-anak tetangga yang antusias membantu. Bahkan sound sistemnya pun hanya satu speaker tua yang dipinjam dari masjid sebelah. Namun di balik kesederhanaan itu, ada ketulusan yang tak bisa diukur. Wajah Rina bersinar dalam balutan kebaya putih sederhana. Ia tak mengenakan riasan berlebihan. Hanya lipstik lembut dan senyum hangat yang menghiasi wajahnya. Bayu datang mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan peci polos. Di tangan kirinya, cincin lamaran yang ia sematkan beberapa minggu lalu masih terpasang. Sekarang akan menjadi cincin nikah. Keluarga Rina awalnya menolak datang. Ayahnya bahkan sempat bersumpah tidak akan menghadiri pernikahan anaknya yang merendahkan keluarga. Namun di pagi hari yang sama, tanpa pemberitahuan, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah, dan turunlah ayah dan ibu Rina dengan wajah canggung. Mereka tidak berkata banyak, hanya duduk di deretan kursi belakang bersama beberapa kerabat. Tapi bagi Rina, kehadiran itu saja sudah cukup menjadi berkah. Bayu menatap Rina penuh haru saat penghulu memulai acara. Suara gemetar saat ia mengucapkan akad, tapi tegas. Ketika semua saksi menyatakan sah, tepuk tangan kecil terdengar. Rina menunduk, menahan tangis yang perlahan tumpah juga. Ia kini resmi menjadi istri Bayu. Istri seorang tukang becak yang, bagi dunia, tampak tak punya masa depan, tapi bagi hatinya,
adalah satu-satunya yang ia percayai. Setelah prosesi sederhana, acara makan bersama dimulai. Hidangannya tidak mewah. Nasi kuning, ayam goreng, tahu tempe, dan kue-kue buatan ibu-ibu tetangga. Tapi semuanya terasa nikmat, karena disajikan dengan cinta dan diterima dengan keikhlasan. Beberapa warga sekitar datang memberi ucapan selamat. Bahkan beberapa pasien lansia dari klinik ikut datang membawa hadiah kecil. Salah satunya membawa kendi tanah liat yang katanya bisa menyimpan air tetap dingin buat pengantin baru. Namun tidak semua orang datang membawa doa. Beberapa perawat dari klinik, termasuk Lucy dan Yuli, datang dengan tatapan setengah iba, setengah menyindir. Mereka berdiri agak jauh, tak ikut makan, hanya mengambil beberapa foto dari jauh lalu berbisik-bisik sambil menahan tawa. Ya ampun, beneran dong nikahnya di bawah pohon mangga, bisik Yuli sambil menahan senyum. Romantis sih, buat yang hidup di sinetron tahun 90-an. Lucy menambahkan sambil memotret diam-diam. Meski Rina melihat mereka dari kejauhan, ia memilih untuk tetap tersenyum. Hari itu terlalu berharga untuk dirusak oleh komentar yang tak berguna. Ia menggenggam tangan Bayu erat dan membisikkan, "Selama kamu di sini, aku nggak butuh pembenaran dari siapapun." Bayu membalas dengan anggukan dan senyuman kecil. Namun di balik senyum itu, pikirannya tetap waspada. Bahkan di hari bahagianya, ia tetap menyimpan satu sisi diri yang tak bisa ia lepaskan. Dirinya sebagai penyamar dalam sebuah misi besar. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Rina dan Bayu duduk berdua di teras rumah kontrakan mereka. Tidak ada bulan, hanya bintang-bintang yang bertaburan. Rina bersandar di pundak Bayu. "Mas, terima kasih sudah memilih aku." Bahkan ketika semuanya meremehkan, ucap Rina lirih. Bayu mengusap lembut rambut Rina yang terurai di bahunya. "Justru aku yang harus berterima kasih. Karena kamu menerima aku apa adanya. Padahal kamu bisa saja memilih yang lebih, sesuai harapan orang." Rina tertawa kecil. "Apa arti, lebih sesuai, kalau hatiku nggak bahagia?" Bayu tak menjawab. Ia menatap langit. Lalu berkata, "Rina, aku mungkin akan jadi suami yang beda dari harapanmu. Tapi aku janji, aku akan jaga kamu. Apapun yang terjadi. Sekalipun kamu belum tahu semua tentang aku." Rina menoleh. "Kenapa kamu bilang begitu?" Bayu hanya menggeleng pelan. "Enggak apa-apa. Mungkin nanti aku cerita." Dan malam itu, mereka tidur di rumah kontrakan mungil mereka. Tidak ada ranjang mewah, hanya kasur kapuk di lantai, selimut tipis, dan lampu gantung yang temaram. Tapi pelukan mereka hangat. Dan dalam diam mereka, cinta tumbuh pelan-pelan, merambat dari hati ke hati, seperti akar pohon mangga yang tua, diam, kuat, dan tak mudah goyah. Namun di luar sana, di tempat yang jauh dari rumah kecil mereka, seseorang sedang menatap layar monitor, memperhatikan data-data dari laporan pengawasan. Di layar itu, tertera satu nama, Dr. Wahyu Hidayat, Kepala Klinik Harapan Sehat. Dan satu kalimat menyala merah. Kemungkinan besar menjadi penghubung jaringan narkoba. Subjek Bayu alias Kompol Bagas diminta intensifkan penyamaran. Bayu, yang kini resmi menjadi suami Rina, duduk di dalam becaknya malam itu, setelah istrinya tertidur, menatap dokumen di tangannya. Ia menghela napas panjang. "Maaf, Rin, hari ini aku jadi suamimu. Tapi aku juga tetap seorang polisi yang belum selesai dengan tugasnya." Dan di bawah pohon mangga yang tadi menjadi saksi janji suci mereka, angin malam berhembus pelan. Pohon itu seakan tahu, cinta mereka akan diuji oleh kebenaran, rahasia, dan waktu. Hari-hari setelah pernikahan itu mengalir perlahan, namun penuh makna. Rina dan Bayu memulai kehidupan baru di sebuah rumah kontrakan kecil yang terletak di pinggir terminal becak Kota Sari. Bangunannya tua,
Cat tembok mulai mengelupas, dan lantainya sebagian masih semen kasar. Tapi bagi mereka berdua, itu bukan kekurangan. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang sejati. Setiap pagi, Rina bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan seadanya. Kadang hanya nasi goreng sederhana atau telur dadar. Sementara Bayu akan menyapu halaman depan, memanaskan becaknya, dan sesekali mengantar Rina ke klinik sambil menarik becaknya dengan senyum yang tak pernah absen dari wajahnya. Banyak yang memandang heran ketika melihat Rina, seorang perawat muda yang cantik dan berpendidikan, turun dari becak setiap pagi. Apalagi setelah mereka tahu bahwa penarik becak itu bukan sekadar tukang ojek biasa, tapi adalah suaminya. Tidak sedikit pula yang mulai membicarakannya di belakang. Perawat satu itu kasihan amat, baru lulus udah nikah sama tukang becak, bisik ibu-ibu tetangga. Tapi katanya suaminya sopan banget loh. Katanya tiap hari antar jemput terus. Jarang-jarang ada suami begitu, balas yang lain. Rina tidak peduli. Baginya, selama ia dan Bayu bahagia, tak perlu pembuktian kepada siapapun. Hubungan mereka semakin kuat dari hari ke hari. Walau hidup dalam kesederhanaan, Bayu selalu menunjukkan kasih sayang yang tak terputus. Ia akan menjemput Rina setiap pulang kerja, menyiapkan teh hangat di sore hari, bahkan memijit kakinya saat Rina terlalu lelah setelah merawat pasien seharian. Kadang, di malam hari, mereka duduk di depan rumah kontrakan dengan hanya lilin sebagai penerang saat listrik mati. Di sanalah mereka bercerita, bercanda, atau hanya diam memandang bintang, merasa cukup dengan keberadaan satu sama lain. Namun tak semua hal berjalan mulus. Di tempat kerja, Rina mulai mendapat tekanan. Rekan-rekannya, terutama Lucy dan Yuli, semakin sering memberikan komentar sinis. "Rin, tadi ada pasien nanya, kamu beneran tinggal sama tukang beca? Katanya sih kamu perawat paling pintar waktu kuliah. Kok jadi begitu hidupmu sekarang? Ngomong-ngomong, suamimu itu kerja apa selain narik beca? Apa dia bantu kamu bayar kontrakan?" tanya Yuli dengan nada mengejek. Rina hanya tersenyum dan menjawab lembut. "Mungkin karena aku nggak lihat hidup dari seberapa besar penghasilan seseorang, tapi seberapa besar hatinya." Jawaban itu malah membuat mereka semakin merasa tersinggung dan mengejek lebih halus lagi. Tapi Rina tetap tenang. Ia tahu bahwa yang ia jalani bukan untuk membuat orang lain mengerti, tapi untuk dirinya sendiri. Malam itu, saat Rina sedang melipat pakaian, ia melihat Bayu duduk di teras rumah, menatap ponsel dengan serius. Sekilas, ia tampak berbeda. Wajahnya lebih tegang, dan suaranya sempat terdengar lirih seperti sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Namun cepat-cepat dimatikan saat Rina keluar. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Rina sambil duduk di sampingnya. Bayu menoleh cepat, menyimpan ponsel di saku. "Nggak apa-apa, Rin. Tadi teman becak nanya lokasi pangkalan baru. Biasa, urusan narik." Rina menatap mata Bayu dalam-dalam. Ia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu, tapi ia memilih percaya. Sejak awal, ia tahu bahwa Bayu berbeda. Tidak mungkin pria sebijak dan setenang itu tidak menyimpan sisi lain yang belum ia ketahui. "Mas, kalau kamu punya rahasia, aku nggak akan paksa kamu cerita sekarang. Tapi aku harap, kalau waktunya tepat, kamu mau jujur ke aku." Bayu menghela napas panjang. Tangannya menggenggam jemari Rina. "Rina, aku janji. Aku akan cerita semua. Tapi belum sekarang. Ada hal yang belum selesai." Beberapa minggu kemudian, ada insiden kecil yang mengganggu ketenangan mereka. Salah satu tetangga yang iri menyebarkan gosip bahwa Bayu sebenarnya adalah mantan narapidana yang menyamar jadi tukang becak. Isu itu berkembang liar, bahkan sampai ke telinga beberapa pasien Rina. Suatu hari, seorang ibu pasien menatap Rina dengan was-was. "Bu Rina, saya dengar suami ibu dulunya, ya,
Pernah masuk penjara ya? Katanya ada yang lihat suami ibu pernah didatangi polisi tengah malam. Rina terdiam sesaat, lalu tersenyum. Suami saya orang baik, Bu. Dan kalaupun masa lalunya pernah kelam, bukan berarti dia tidak pantas dihormati. Bayu mendengar kabar itu dari rekan becaknya dan merasa bersalah. Malam itu, ia pulang lebih cepat, dan langsung duduk di lantai kamar dengan raut wajah berat. Rin, kamu malu nggak jadi istriku? Tanya Bayu pelan. Rina mendekatinya, duduk di sebelahnya, dan memeluknya erat. Mas, aku bangga. Kamu kerja keras, kamu jujur, kamu perhatian. Aku nggak butuh pengakuan orang lain. Bayu menggenggam tangan Rina lebih erat, matanya berembun. Terima kasih. Kamu kuat banget. Lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal. Dan malam itu, di rumah kecil mereka, cinta kembali membuktikan bahwa kemewahan bukanlah hal yang mendasari bahagia. Bukan tentang ukuran rumah, jenis pekerjaan, atau pujian orang lain. Tapi tentang kepercayaan, kesetiaan, dan keberanian untuk tetap bersama, meski dunia mencibir dan menertawakan. Namun di balik semua itu, rahasia besar Bayu semakin dekat ke titik pengungkapan. Misi penyamarannya mendekati fase krusial, dan ia harus segera membuat keputusan. Terus bertahan sebagai Bayu si tukang becak, atau mengungkap identitas aslinya sebagai Kompol Bagas Arya Putra, demi menyelesaikan operasi besar yang bisa mengguncang kota kecil tempat mereka tinggal. Dan Rina? Ia tak tahu bahwa hidupnya akan berubah dalam waktu dekat, lebih cepat dari yang ia bayangkan. Hari-hari Rina di klinik semakin berat. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena suasana yang semakin tak nyaman. Sejak rumor tentang Bayu tersebar, yang katanya mantan napi, tukang becak pengangguran, atau pria gelap yang menyembunyikan sesuatu, lingkungan tempat kerja yang dulu damai berubah menjadi ladang bisik-bisik dan tatapan penuh penghakiman. Pagi itu, saat Rina baru saja mengganti perban seorang pasien luka bakar, ia masuk ke ruang istirahat dan menemukan Lucy dan Yuli tengah bercakap pelan, lalu terdiam saat melihatnya datang. Rin, udah selesai tugasnya?" Tanya Lucy dengan senyum yang terlalu manis untuk jadi tulus. Rina mengangguk. "Baru aja selesai. Tadi pasien luka bakar itu minta dirawat 2 hari ke depan. Kasihan, tangannya belum bisa gerak bebas." "Wah, kamu memang perawat teladan deh." "Sayangnya, sayang banget," Yuli menyelipkan nada menyindir. "Pilih pasangan yang ya, begitu deh. Katanya suamimu suka keluar malam ya? Nggak pulang kadang-kadang?" Rina menoleh pelan, menatap mereka satu persatu. Ia sudah cukup sabar. Tapi hari itu, ada rasa sesak yang tak bisa ia tahan lebih lama. "Ya, suami saya keluar malam. Tapi bukan buat mabuk, bukan buat main perempuan, bukan buat hal kotor yang kalian bayangkan. Dia kerja. Dia bantu orang. Dia punya misi. Tapi saya nggak perlu jelaskan ke kalian, karena kalian toh nggak pernah benar-benar ingin tahu kebenarannya." Ruangan itu sunyi seketika. Lucy dan Yuli saling pandang, terkejut oleh keberanian Rina yang tak biasa. Sementara itu, Bayu semakin sering keluar malam. Ia tak bisa menjelaskan banyak pada Rina, tapi di luar sana, ia sedang memantau pergerakan seorang dokter senior dari klinik tempat Rina bekerja, yang diduga kuat menjadi salah satu jalur distribusi obat-obatan ilegal. Beberapa rekannya di kepolisian, termasuk 2 agen penyamaran lain, turut membantunya menyusun bukti. Namun, ketidakhadirannya di malam hari menjadi bahan bakar baru bagi gosip di lingkungan sekitar. Beberapa tetangga mulai bertanya-tanya. "Suami Bu Rina itu aneh ya. Malam-malam pergi terus. Pulang subuh. Jangan-jangan selingkuh? Aku dengar katanya dulu pernah tinggal di Jakarta, terus lari ke sini. Mungkin karena dikejar utang." Rina mendengar semua itu. Di warung, di antrian air,
bahkan di tempat laundry. Tapi ia memilih diam. Diam bukan karena lemah, tapi karena ia yakin, saat waktu yang tepat datang, kebenaran akan bicara sendiri. Di tengah semua tekanan itu, ada satu hal yang membuat Rina tetap kuat. Cinta Bayu yang tak berubah. Meski sibuk, Bayu tak pernah lupa menyelipkan secangkir teh hangat di meja ketika Rina pulang. Tak pernah lupa mengingatkan untuk makan. Dan meski tak bisa menemani setiap malam, ia selalu memastikan pagi Rina dimulai dengan senyum. Namun suatu malam, terjadi sesuatu yang membuat Rina benar-benar goyah. Saat ia pulang kerja lebih larut karena shift tambahan, ia melihat Bayu tengah berbicara serius dengan seorang pria asing di gang depan kontrakan. Keduanya tampak tegang. Saat ia mendekat, pria itu buru-buru pergi. Bayu berusaha tersenyum seperti biasa, tapi ada kegelisahan di matanya. "Mas, itu siapa?" tanya Rina pelan. Bayu terdiam beberapa detik. "Teman lama. Cuma bahas soal pekerjaan." Rina menatapnya. "Kamu yakin gak ada yang kamu sembunyikan dariku?" Bayu menahan napas, lalu menjawab, "Rina, aku janji, semuanya akan segera selesai. Dan saat waktunya tiba, aku akan ceritakan semuanya, jujur, dari awal sampai akhir. Tapi tolong, percaya sama aku dulu." Hati Rina ingin marah. Tapi lebih besar dari itu adalah rasa cintanya, dan keyakinan bahwa Bayu, siapapun dia sebenarnya, adalah orang yang sedang memperjuangkan sesuatu yang besar. Keesokan harinya, berita mengejutkan mulai beredar. Salah satu distributor farmasi yang sering memasok obat ke klinik tempat Rina bekerja ditangkap polisi. Ditemukan bukti penyelundupan obat-obatan keras yang dijual bebas tanpa resep. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada inisial salah satu dokter dari klinik mereka yang tertulis di dalam dokumen sitaan. Situasi di klinik mulai memanas. Suasana kerja menjadi tegang, dan sebagian besar staf mulai berbisik penuh kecemasan. Tak ada yang tahu siapa yang akan terseret selanjutnya. Tapi Rina diam-diam punya firasat. Bayu terlibat dalam semua ini. Tapi bukan sebagai pelaku. Ia seperti benang merah di balik layar, seseorang yang sedang merajut kebenaran. Dan di tengah kegaduhan itu, satu persatu orang yang dulu mencibir Rina mulai merasa gelisah. Mereka tak bisa lagi sepenuhnya meremehkan sosok Bayu, yang perlahan menunjukkan dirinya bukan orang sembarangan. Namun mereka belum tahu bahwa badai besar akan segera datang. Dan saat itu tiba, seluruh wajah kota Sari akan terbalik. Malam di kota Sari kembali sunyi. Namun tidak bagi Rina. Sudah beberapa hari ini Bayu pulang semakin larut. Kadang menjelang subuh. Kadang malah tidak pulang sama sekali hingga pagi. Baru muncul ketika Rina sudah bersiap ke klinik. Setiap kali Rina bertanya, Bayu selalu menjawab dengan senyum dan alasan yang terdengar masuk akal. Membantu teman becak yang mogok, menghadiri pertemuan komunitas malam hari, atau urusan dengan koperasi. Namun malam ini, Rina memutuskan untuk tidak hanya percaya. Pukul 9 malam, ketika Bayu berpamitan keluar dengan jaket abu-abu dan koper kecil, Rina diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Ia mengenakan hoodie dan masker medis, berjalan pelan sambil menjaga jarak. Jantungnya berdegup kencang, antara cemas, penasaran, dan takut akan apa yang mungkin ia temukan. Bayu menelusuri gang sempit lalu keluar ke jalan besar. Berjalan cepat menyusuri trotoar. Kemudian berbelok ke sebuah gang menuju rumah kosong yang tampak gelap dari luar. Tapi begitu Bayu mengetuk dengan irama tertentu, lampu di dalam menyala. Rina berhenti di kejauhan, bersembunyi di balik pohon besar. Pintu terbuka, dan Bayu masuk. Tak lama kemudian, 3 pria lainnya muncul. Semuanya berpakaian rapi, berpostur tegap. Salah satunya membawa berkas tebal dan meletakkannya di atas meja. Rina tak bisa mendengar apa yang dibicarakan, tapi matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terpaku.
Koper kecil yang tadi dibawa Bayu kini terbuka, berisi berkas-berkas, sepasang borgol, dan pistol kecil hitam. Jantung Rina seperti berhenti berdetak. Suaminya bukan tukang becak biasa. Malam itu Rina tidak bisa tidur. Bayu pulang pukul 3 pagi dan langsung mandi, seolah tak ada yang terjadi. Ia kembali ke kamar dan mendapati Rina pura-pura tidur. Ia hanya mengelus kepala istrinya lembut lalu berbaring di sebelahnya. Namun esok paginya, saat sarapan, Rina tidak bisa menahan diri. "Mas, kamu kerja apa sebenarnya?" Bayu terdiam sesaat. Ia meletakkan sendok dan menatap Rina. Lama. "Aku janji, Rin. Waktunya akan datang. Dan kamu akan tahu semuanya. Tapi belum sekarang. Kamu tahu aku lihat kamu tadi malam, kan?" ujar Rina pelan. Bayu tak terkejut. Justru ia menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Aku tahu. Kamu ikuti aku. Siapa kamu sebenarnya?" Bayu menatap mata Rina lekat-lekat. "Yang pasti, aku suamimu. Dan aku sayang kamu lebih dari apapun." Jawaban itu tak sepenuhnya memuaskan, tapi cukup untuk menenangkan hati Rina, untuk sementara. Sementara itu, desas-desus di klinik makin berkembang liar. Seseorang menyebarkan isu bahwa Bayu adalah bagian dari jaringan gelap yang sedang menyusup ke klinik. Bahkan ada yang menyebut dia mata-mata organisasi kriminal yang sedang memata-matai dokter-dokter tertentu. Salah satu rekan kerja Rina yang paling iri, Lucy, nekat mengikuti Bayu malam hari dengan ojek online dan memotret diam-diam aktivitasnya di sekitar rumah kosong yang tadi malam juga didatangi Rina. Lucy lalu menunjukkan foto itu kepada kepala klinik dan menyebarkannya ke grup WhatsApp internal staf. Kalau suami Rina memang bersih, ngapain masuk rumah kosong tengah malam dan bawa pistol? Jangan-jangan dia bagian dari jaringan mafia obat. Rina tak tinggal diam. Ia menghadapi semua tuduhan itu dengan tenang, tapi dalam hati ia tahu, semuanya semakin berbahaya. Bukan hanya bagi Bayu, tapi juga untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya, sebuah kejadian besar terjadi. Suatu malam, saat Rina baru saja selesai tugas malam di klinik, seorang pasien darurat datang. Luka tusuk, berdarah parah. Saat dibersihkan, Rina menemukan tanda aneh di lengan pria itu. Tato kecil berbentuk ular melingkar. Beberapa menit kemudian, dua pria datang mencari pasien itu. Tatapan mereka tajam, dan cara mereka bicara membuat bulu kuduk merinding. Ketika Rina menolak memberi informasi, mereka mulai mengancam. Untungnya, beberapa saat kemudian, suara klakson becak terdengar dari luar. Bayu muncul. Tidak dengan pakaian becak, tapi jaket gelap dan sorotan mata dingin yang belum pernah Rina lihat sebelumnya. Ia mendekat pelan, menatap dua pria itu tajam, lalu hanya mengatakan satu kalimat. "Keluar sekarang, sebelum saya buat kalian hilang tanpa jejak." Kedua pria itu saling pandang. Salah satu dari mereka seperti mengenali Bayu. Wajahnya berubah tegam, dan tanpa banyak bicara, mereka keluar dan pergi. Rina berdiri terpaku. Tak ada keraguan lagi. Suaminya bukan orang biasa. Setelah malam itu, Rina tahu waktunya semakin dekat. Satu persatu kebenaran mulai tersingkap. Dan apa yang selama ini menjadi misteri akan segera terang. Namun, sebelum semuanya selesai, badai yang lebih besar masih menanti. Karena saat kebenaran diungkap, tidak semua orang akan siap menerima kenyataan. Dan Rina harus memutuskan apakah cintanya cukup kuat untuk tetap berdiri di sisi Bayu, saat dunia tahu siapa dia sebenarnya. Hanya segelintir orang yang tahu siapa Bayu sebenarnya. Dan malam itu, salah satu dari mereka hampir membocorkannya. Beberapa hari setelah kejadian di klinik malam hari, situasi menjadi semakin genting. Bayu mulai menyadari bahwa penyamaran yang ia bangun perlahan mulai retak. Beberapa target sudah terendus,
termasuk salah satu oknum dokter di klinik tempat Rina bekerja yang ternyata terlibat dalam jaringan distribusi obat ilegal. Namun yang paling berbahaya bukanlah para penjahat, melainkan orang-orang yang tak sengaja melihat lebih dari yang seharusnya. Salah satunya adalah Lucy. Tak puas hanya menguntit Bayu, Lucy menyuap seorang pemuda yang bekerja di warung dekat rumah kontrakan Rina untuk menyadap percakapan melalui jendela. Pemuda itu berhasil merekam sebagian kecil obrolan telepon Bayu yang menggunakan istilah-istilah seperti pengiriman tahap 2, bukti digital, dan sumber internal klinik. Rekaman itu dibagikan ke grup gosip ibu-ibu komplek dan sampai juga ke telinga kepala klinik. Hari itu, klinik menjadi lebih tegang dari biasanya. Kepala klinik, Dr. Syarif, memanggil Rina ke ruangannya. Suaranya datar, tak seperti biasanya. Rina, saya menerima laporan dari beberapa staf, dan juga mendengar isu soal suamimu. Saya minta kamu jujur. Apa dia terlibat dalam sesuatu yang mencurigakan? Rina menatap Dr. Syarif dengan tenang. Ia sudah menyiapkan hatinya untuk momen seperti ini. Saya tahu Mas Bayu bukan orang biasa. Tapi saya tidak tahu detail pekerjaannya. Dan saya yakin, dia bukan penjahat. Dr. Syarif menghela napas panjang. Kalau sampai suamimu terlibat dengan pihak berwajib atau sebaliknya, itu bisa membahayakan seluruh tim di sini. Termasuk kamu. Rina hanya mengangguk. Dalam hati, ia tahu, waktu Bayu untuk tetap menyamar hampir habis. Sementara itu, malam itu Bayu menghadiri pertemuan rahasia di sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Ia dan 2 anggota intel lainnya sedang menyusun strategi untuk menangkap kurir utama yang disebut-sebut sebagai jantung dari jaringan distribusi obat ilegal yang menggunakan klinik-klinik kecil sebagai kamuflase. Namun malam itu berbeda. Saat mereka sedang berdiskusi, terdengar suara langkah kaki dari belakang rumah. Salah satu agen buru-buru mengintip dan mendapati seorang pria sedang merekam dengan kamera ponsel dari balik pagar. Bayu langsung keluar dan mengejar. Di bawah sinar lampu jalan, ia mengenali wajah pria itu. Seorang karyawan di klinik yang dikenal sebagai penyendiri, dan dekat dengan Lucy. Bayu berhasil mengambil ponsel pria itu dan menghancurkan memorinya. Tapi sayangnya, satu pesan sudah terkirim. Isinya, dia polisi. Keesokan harinya, kabar itu menyebar seperti api. Entah dari mana asalnya, tapi gosip menyebutkan bahwa Bayu adalah polisi yang menyamar. Sebagian tidak percaya. Sebagian lagi mulai mengaitkan perilaku misterius Bayu dengan kedekatan klinik dengan aktivitas ilegal. Dan seperti biasanya, Lucy yang paling vokal. Makanya jangan sombong. Kita semua kerja keras, dia malah diam-diam bawa polisi ke sini. Siapa tahu dia itu cuma mata-mata buat nutupin kejahatan suaminya sendiri. Kata-katanya disambut tatapan tajam Rina, yang mulai muak dengan semua itu. Kalau memang suami saya polisi, kenapa kamu takut? Jawab Rina dingin. Lucy terdiam. Tak ada yang menyangka Rina bisa membalik tuduhan dengan begitu tenang. Sore harinya, saat Rina pulang kerja, Bayu sudah menunggunya di depan kontrakan. Bukan dengan baju biasa, tapi mengenakan pakaian dinas lengkap, dengan lencana komisaris di dada kirinya. Rina terpaku di depan gerbang. Aku nggak bisa sembunyi lagi, Rin, ucap Bayu lirih. Operasi ini hampir bocor. Dan aku harus bergerak malam ini. Besok, mungkin semuanya akan berakhir. Berakhir bagaimana? Suara Rina gemetar. Entah semua pelaku kami tangkap, atau identitasku terbuka sepenuhnya. Tapi aku harus bersiap. Bayu menggenggam tangan Rina. Mata mereka bertemu dalam diam. Aku minta satu hal. Apapun yang terjadi besok, tetap percaya sama aku. Rina mengangguk. Air matanya menetes perlahan, tapi hatinya tak gentar. Malam itu, operasi besar dimulai.
Tim Bayu bergerak ke sebuah gudang tua di pinggir kota, tempat transaksi besar-besaran akan dilakukan. Di saat yang sama, pihak kepolisian wilayah sudah disiapkan untuk penangkapan massal. Namun segalanya berjalan tak semulus yang direncanakan. Salah satu pengkhianat di tubuh kepolisian membocorkan informasi. Ketika Bayu dan timnya masuk, para pelaku sudah bersenjata dan siap menyergap. Baku tembak terjadi. Bayu hampir tertembak, tapi salah satu rekan intel mengorbankan diri. Suasana kacau. Dalam kekacauan itu, Bayu berhasil menangkap dua pelaku utama. Salah satunya adalah dokter dari klinik Rina sendiri. Pagi harinya, berita itu tersebar ke seluruh kota. Penyamaran polisi berhasil bongkar jaringan obat ilegal di klinik swasta. Tukang becak itu komisaris polisi Putra Jenderal. Foto Bayu terpampang di semua media. Dengan seragam lengkap, berdiri di antara barang bukti dan pelaku yang ditangkap. Dan di antara semua yang menyaksikan berita itu, yang paling terdiam adalah Lucy dan rekan-rekan Rina. Dunia mereka jungkir balik dalam semalam. Pagi itu, klinik Kota Sari tidak seperti biasanya. Bukan suara sapa pasien atau aroma antiseptik yang menyambut staf pagi itu, melainkan barisan mobil polisi tanpa sirine, namun dengan kesan sangat serius. Petugas berpakaian sipil turun satu persatu dari kendaraan, dengan surat tugas dan wajah penuh konsentrasi. Kepala klinik, Dr. Syarif, yang baru saja sampai, hampir menjatuhkan kopinya ketika melihat siapa yang turun dari mobil paling depan. Komisaris Polisi Bagas Arya Putra, yang baru kemarin dikenalnya hanya sebagai Bayu si tukang becak. Tak butuh waktu lama. Polisi langsung memasuki gedung, menunjukkan surat penggeledahan, dan meminta seluruh staf untuk tidak meninggalkan tempat. Para perawat berkerumun, bisik-bisik penuh panik. Lucy, yang biasanya paling lantang berbicara, kali ini pucat pasi. Tangannya gemetar saat petugas meminta akses ke ruang farmasi dan komputer administrasi. Ini maksudnya apa, Pak? Tanya Dr. Syarif kaku. Bayu, kini tak lagi menyamar, menyerahkan surat resmi bertanda tangan Kepala Polda. Ada dugaan kuat bahwa salah satu staf di klinik ini menjadi bagian dari jaringan distribusi obat-obatan terlarang, yang dikendalikan dari luar namun menggunakan fasilitas internal untuk menyamarkan jalur distribusi. Seluruh ruangan mendadak senyap. Lucy tampak gelisah, tapi tetap berpura-pura tenang. Rina berdiri tak jauh dari suaminya, kini sepenuhnya tahu siapa laki-laki yang selama ini menemaninya pulang naik becak. Penggeledahan berlangsung selama hampir 2 jam. Petugas memeriksa seluruh catatan distribusi obat, komputer, dan lemari dokumen. Satu demi satu staf diperiksa, ditanya tentang jam kerja, pengelolaan stok, dan interaksi dengan pemasok. Dan pada akhirnya, satu nama mencuat berkali-kali, Dr. Budi, dokter senior yang dikenal karismatik dan ramah, namun diam-diam memiliki pengaruh besar dalam logistik internal. Ketika polisi membuka salah satu laci di ruang pribadi Dr. Budi, mereka menemukan sejumlah dokumen pengiriman palsu, kwitansi tunai dalam jumlah besar, dan segel palsu BPOM. Bukti-bukti itu cukup untuk menahannya sementara. Saat diborgol, Dr. Budi hanya menatap kosong ke depan, seolah sudah tahu ini akan datang. Saya kira saya cukup hati-hati, gumamnya lirih. Bayu menatapnya tegas. Keburukan selalu meninggalkan jejak. Tinggal menunggu waktu saja. Sementara itu, suasana klinik berubah drastis. Beberapa perawat menangis, tak percaya bahwa salah satu dokter yang selama ini mereka kagumi ternyata bagian dari jaringan ilegal. Yang paling terpukul adalah Lucy, karena selama ini ia menjadikan Dr. Budi sebagai panutan, bahkan membelanya habis-habisan. Dan lebih menyakitkan lagi, semua dugaannya tentang Bayu salah total. Saat Bayu kembali ke lobi untuk memberikan keterangan pers kepada awak media, Rina mendekatinya. Ia tidak mengatakan banyak.
Hanya menggenggam tangan suaminya di depan semua orang, menatapnya dengan bangga, tanpa kata. Wartawan mulai bertanya, "Pak Bayu, kenapa menyamar sebagai tukang becak? Apa istri Anda tahu identitas Anda sebenarnya selama ini? Bagaimana reaksi warga saat tahu siapa Anda?" Bayu menjawab dengan tenang, "Saya memilih menyamar karena jaringan ini licin dan penuh pengaruh. Mereka menyusup ke tempat yang dianggap paling aman, klinik. Dan saya tahu satu hal, tempat seperti ini, yang dipercaya publik, hanya bisa dibersihkan dari dalam." Tentang Rina, ia hanya berkata, "Dia tahu siapa saya dari hati, bukan dari seragam." Setelah polisi pergi dan suasana mulai tenang, banyak rekan Rina mulai mendatanginya satu persatu. Ada yang memeluknya dengan diam. Ada pula yang meminta maaf, bahkan sambil menangis. Lucy datang terakhir, wajahnya merah dan matanya sembab. Aku salah nilai kamu, Rin. Dan aku malu. Maafkan aku, ya." Rina hanya tersenyum kecil. Kadang kita perlu dikagetkan supaya bisa benar-benar membuka mata. Hari itu menjadi titik balik bagi klinik Kota Sari. Reputasi yang sempat hancur mulai dibangun kembali. Dan meski awalnya banyak yang mencibir Rina karena pilihannya menikah dengan tukang becak, kini semua tahu, yang ia pilih bukan hanya pria dengan masa depan, tapi juga integritas dan keberanian luar biasa. Bayu kembali ke kantor pusat kepolisian. Namun ia tetap sesekali menjemput Rina pulang kerja, masih dengan becak yang sama. Bukan karena menyamar, tapi karena baginya, becak itu punya cerita tentang cinta, kesederhanaan, dan perjuangan diam-diam. Dan bagi Rina, tidak ada kendaraan yang lebih membanggakan daripada becak yang dikayuh oleh lelaki yang paling ia percaya di dunia ini. Hari demi hari berlalu sejak penggerebekan di klinik. Warga Kota Sari masih membicarakan kejadian itu. Seakan tak percaya bahwa pria yang setiap hari mengayuh becak di tengah terik matahari ternyata adalah Komisaris Polisi Bagas Arya Putra, putra tunggal dari seorang jenderal polisi nasional yang sangat disegani. Di tengah kegemparan itu, Bayu dan Rina menjadi sorotan media. Banyak stasiun TV dan media cetak berlomba-lomba ingin mewawancarai mereka. Tapi Bayu menolak semua undangan yang berbau sensasi. Ia memilih satu momen untuk menjelaskan semuanya secara terbuka. Konferensi pers resmi di markas besar kepolisian kota. Hari itu, ruang konferensi penuh sesak. Wartawan, blogger lokal, bahkan perwakilan komunitas masyarakat dan organisasi perawat turut hadir. Di panggung, Bayu duduk berdampingan dengan Kepala Kepolisian Daerah dan, secara mengejutkan, Jenderal Arya Putra, ayahnya. Suasana hening saat Jenderal Arya berdiri. "Saya Jenderal Arya Putra, dan saya ingin menjelaskan mengapa putra saya, Komisaris Bagas Arya Putra, menyamar sebagai tukang becak selama lebih dari 1 tahun." Semua kamera menyala. Mikrofon diarahkan ke panggung. Jenderal Arya melanjutkan. "Operasi ini adalah inisiatif pribadi yang kemudian disetujui oleh Mabes. Kami menemukan jejak distribusi ilegal obat-obatan yang sangat canggih dan berakar kuat. Kami curiga ada penyusup di lembaga-lembaga kesehatan. Untuk menyelidikinya, dibutuhkan seseorang yang bisa masuk tanpa dicurigai. Seseorang yang benar-benar hidup di antara warga tanpa tampak seperti aparat." Jenderal Arya memandang putranya dengan bangga. "Putra saya mengajukan diri. Ia melepas semua kemewahan, semua hak istimewa, dan hidup dengan pendapatan seorang tukang becak. Bahkan saya sebagai ayahnya, hanya bisa bertemu diam-diam, setahun sekali." Salah satu wartawan bertanya, "Apakah penyamaran ini melibatkan keluarga, Pak? Seperti istri beliau?" Bayu akhirnya angkat bicara. Ia memegang mikrofon dan menatap lurus ke arah para wartawan. "Saya tidak pernah mengatakan kepada Rina siapa saya sebenarnya.
Saya ingin tahu apakah cinta yang ia beri adalah untuk saya sebagai manusia biasa, bukan sebagai anak jenderal, atau sebagai perwira. Ia menoleh ke arah Rina yang duduk di deretan depan, mengenakan baju putih sederhana, seperti hari-hari biasanya di klinik. Dan hari ini saya bisa berkata, dialah wanita paling luar biasa yang pernah saya temui. Ia mencintaiku saat aku belum punya apa-apa, ketika semua orang menertawakannya karena memilihku. Tepuk tangan mengalun di ruangan. Beberapa hadirin bahkan meneteskan air mata. Rina hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah mencari kemewahan. Tapi ternyata ia mendapatkan kisah hidup yang luar biasa. Setelah konferensi pers itu, kehidupan mereka berubah drastis. Bayu resmi ditugaskan sebagai Kepala Divisi Penyelidikan Narkotika tingkat provinsi. Ia kini memiliki anak buah, fasilitas, dan kehormatan yang lebih besar. Namun ia tetap pulang dengan cara yang sama. Sesekali naik becak, sesekali naik motor tua, dan masih suka membeli gorengan di warung pinggir jalan tempat ia dulu duduk menunggu penumpang. Rina, di sisi lain, menjadi narasumber tetap dalam berbagai seminar keperawatan. Banyak lembaga kesehatan mengundangnya untuk bercerita, bukan hanya soal profesinya sebagai perawat, tapi tentang nilai ketulusan, pilihan hidup, dan keberanian mencintai apa adanya. Klinik Kota Sari pun bangkit dari keterpurukan. Setelah dokter-dokter yang terlibat ditindak, tempat itu menjadi simbol perbaikan sistem, dibantu langsung oleh Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Dan Lucy? Ia memilih pindah keluar kota setelah merasa tak sanggup menahan rasa malu. Namun sebelum pergi, ia sempat mengirim pesan ke Rina. Kamu benar. Aku salah nilai. Kamu menang bukan karena menikah dengan perwira, tapi karena hatimu tak pernah menilai siapapun dari status. Aku banyak belajar darimu. Rina membalas dengan singkat. Aku tidak menang dari siapapun. Aku hanya mencintai dengan jujur. Sore itu, di sebuah taman kecil di tengah kota, Bayu dan Rina duduk di bangku panjang. Di samping mereka, becak tua yang dulu jadi saksi awal hubungan mereka masih berdiri. Sudah dipoles dan diberi cat baru, tapi tetap tak hilang jiwanya. Kalau kamu tahu dari awal aku anak jenderal dan polisi, kamu bakal tetap nikah sama aku? Tanya Bayu sambil tertawa. Rina mengernyit, lalu menjawab sambil menyandarkan kepala di bahunya. Kalau kamu bilang dari awal, mungkin aku malah curiga kamu orang sombong. Tapi karena kamu diam, aku jadi jatuh cinta. Bayu tertawa kecil. Sama. Karena kamu gak peduli siapa aku makin yakin, kamu bukan perempuan biasa. Angin sore berhembus lembut. Anak-anak berlari, suara tawa mengisi udara. Dan di antara semua itu, dua hati yang pernah diuji oleh pandangan orang, akhirnya menang karena saling percaya sejak awal. Sejak konferensi pers yang menghebohkan itu, nama Rina dan Bayu tak hanya terkenal di Kota Sari, tapi juga menjadi buah bibir di seluruh negeri. Media nasional bahkan menyiarkan kisah mereka dalam program khusus bertajuk Cinta dalam Penyamaran. Menyorot bagaimana seorang perawat sederhana tetap setia dan percaya kepada sosok yang disangka hanya tukang becak. Namun bukan semua orang bisa dengan mudah menerima kenyataan itu. Hari-hari pertama setelah identitas Bayu terungkap, klinik tempat Rina bekerja terasa seperti tempat baru. Banyak rekan yang tadinya sinis dan suka menyindir, kini justru berusaha menyapanya lebih hangat, bahkan terlalu ramah. Tapi Rina, dengan hatinya yang tenang, tidak menyimpan dendam. Ia tetap bersikap seperti biasa, bersahaja dan sopan. Suatu siang saat istirahat, ruang staf yang dulu dipenuhi tawa mengejek, kini terasa sunyi ketika Rina masuk. Para perawat yang sedang duduk langsung terdiam. Sebagian menunduk, sebagian tersenyum kikuk. Rina hanya mengangguk sopan, lalu duduk dan membuka bekal makan siangnya. Namun tak lama kemudian,
Seseorang berdiri dari sudut ruangan dan berjalan pelan ke arahnya. Lucy. Wajah Lucy tampak jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi riasan mencolok, tak ada gaya bicara sok manja atau pakaian yang berlebihan. Ia tampak lebih sederhana dan lebih jujur. "Rin," suaranya nyaris berbisik. Rina mendongak, menatap Lucy dengan tenang. "Iya, Luz?" Lucy menarik kursi dan duduk di depannya. Tangannya menggenggam tisu yang sudah diremas-remas. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku mau minta maaf. Aku malu, Rin. Malu banget. Selama ini aku hina kamu. Aku pikir kamu buta karena cinta. Aku kira kamu pilih jalan hidup yang konyol. Tapi nyatanya, aku yang paling picik di sini." Rina meletakkan sendoknya. Ia menatap Lucy lama, lalu berkata pelan, "Aku ngerti, Luz. Semua orang pernah salah. Yang penting, kita sadar sebelum terlambat." Lucy mulai menangis. "Tapi kamu tetap baik ke aku, Rin. Bahkan waktu aku nyebarin fitnah, kamu nggak pernah balas. Kamu bahkan tetap bantu aku waktu anakku sakit. Aku nggak ngerti gimana caranya bisa punya hati kayak kamu." Rina tersenyum. "Karena yang aku lakuin, bukan buat balas dendam. Aku cuma lakuin yang aku percaya benar. Dan kamu juga bisa, Luz. Semua orang bisa berubah." Tak lama, satu persatu perawat lain ikut mendekat. Ada yang memeluk Rina, ada yang hanya minta maaf dengan kata-kata terbata, ada yang menangis diam-diam. Semua merasa bersalah. Semua tersentuh oleh kesabaran yang tak pernah ditunjukkan dengan kemarahan. Di luar klinik, suasana pun berubah. Bayu, atau lebih dikenal sekarang sebagai Komisaris Bagas Arya, mulai menerima undangan untuk berbicara tentang etika penyamaran, integritas, dan keberanian bertindak di lapangan. Tapi setiap kali ia tampil, ia selalu menyisipkan satu bagian tentang Rina. "Dia adalah penyamaran terbaik dalam hidup saya. Karena dia tidak pernah menyadari bahwa dia sedang diuji, dan justru dia yang lulus dengan nilai sempurna." Warga Kota Sari yang dulu menertawakan Rina, kini menjadikannya panutan. Banyak anak muda datang padanya untuk meminta nasihat. Beberapa pasien bahkan menyebutnya ibu inspirasi. Namun yang paling menyentuh adalah ketika suatu malam, Rina menerima sepucuk surat tanpa nama, ditaruh di dalam laci mejanya. "Terima kasih karena tidak pernah menyerah pada kebaikan. Bahkan ketika kami semua memperlakukanmu buruk. Kamu membuatku percaya bahwa hati yang baik selalu menang di akhirnya. Teman yang pernah salah." Meski kini kehidupan mereka penuh perubahan, Rina dan Bayu tetap memilih hidup sederhana. Mereka pindah ke rumah kecil dekat taman kota, tempat mereka bisa melihat orang berlalu lalang, mengingat masa-masa ketika mereka harus berjuang dari bawah. Dan becak tua itu masih ada. Kini diparkir di samping rumah. Kadang digunakan Bayu untuk membawa belanjaan, kadang hanya untuk iseng mengayuh sambil bercanda. "Kayaknya becak ini lebih tahan banting daripada mobil dinas aku," kata Bayu suatu sore sambil mencuci becak itu. Rina tertawa. "Soalnya becaknya bawa cinta sejati, bukan cuma tugas dinas." Bayu menggeleng sambil tersenyum. "Kamu selalu bisa bikin kata-kata sederhana jadi luar biasa." Malam itu, Rina duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang sambil menulis di buku kecilnya. Di halaman pertama buku itu, tertulis, "Mereka menertawakanku karena aku mencintai tukang becak. Tapi aku mencintainya bukan karena siapa dia hari ini, melainkan karena aku percaya siapa dia sebenarnya. Dan sekarang semua orang tahu, dia lebih dari yang mereka sangka. Tapi bagiku, dia tetap Bayu, pria sederhana yang tahu bagaimana caranya mencintai dan menjaga." Matahari pagi bersinar lembut ketika Rina mengantar Bayu ke kantor barunya. Seragam dinas dengan pangkat komisaris besar polisi terpasang rapi di dada suaminya kini.
Ia baru saja dilantik sebagai Kepala Divisi Penyelidikan Narkotika tingkat provinsi, jabatan strategis dan penuh tanggung jawab. Namun bagi Bayu, pangkat hanyalah simbol. Ia tahu bahwa yang sesungguhnya penting adalah bagaimana ia menjaga prinsip di tengah kekuasaan. Rina merapikan kerah seragam Bayu dengan hati-hati. "Kamu makin gagah sekarang," ujarnya, setengah menggoda, setengah bangga. Bayu terkekeh. "Kalau begitu, makin banyak sainganku dong?" Rina mencubit pelan lengan Bayu. "Yang kuperlukan tetap yang dulu, tukang becak berhati mulia yang suka ngelucu dan gak bisa goreng telur." Bayu tertawa, memeluk istrinya dengan hangat. Walaupun kini ia bisa saja tinggal di rumah dinas besar yang disediakan negara, mereka berdua memilih tetap tinggal di rumah kecil sederhana dekat taman kota. Disitulah mereka merasa benar-benar rumah. Sejak promosi itu, jadwal Bayu semakin padat. Ia harus menghadiri rapat strategis, menerima laporan intelijen dari berbagai wilayah, hingga turun langsung ke beberapa tempat rawan. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah, ia tetap turun ke lapangan. "Kenapa masih ikut razia, Pak? Kan Bapak sekarang udah level atas," tanya seorang anggota muda saat operasi malam. Bayu menjawab sambil memeriksa lokasi gelap di balik ruko. "Karena yang paling kotor tidak selalu terlihat dari ruang rapat. Kita harus lihat dengan mata kepala sendiri." Rina mendukung penuh pilihan suaminya. Ia tahu bahwa meski Bayu kini punya kuasa, hatinya tetap berpihak pada masyarakat kecil. Bahkan Bayu secara diam-diam membentuk program rehabilitasi bagi pengguna narkoba dari kalangan buruh dan nelayan, memberi mereka akses ke pengobatan dan pelatihan kerja. Suatu hari, Rina menerima undangan sebagai pembicara utama di Universitas Keperawatan ternama. Awalnya ia merasa ragu. Siapa dirinya? Hanya seorang perawat dari kota kecil. Tapi setelah diyakinkan oleh pihak kampus bahwa kisah hidupnya telah menjadi inspirasi nasional, ia pun bersedia. Di hadapan ratusan mahasiswa, Rina berdiri dengan percaya diri, mengenakan seragam putih polos dan kerudung sederhana. Ia tak membawa presentasi PowerPoint atau video animasi. Hanya dirinya dan cerita yang tulus. "Saya bukan lulusan luar negeri. Saya tidak punya gelar akademik tinggi. Tapi saya pernah memilih cinta yang diremehkan orang, dan saya tidak pernah menyesal." Para mahasiswa terdiam, menyimak. Ketika kalian terjun ke dunia nyata nanti, kalian akan bertemu banyak wajah. Beberapa akan menyanjung, beberapa akan meremehkan. Jangan menilai seseorang dari tampilan luar. Jangan lupakan hati kalian dalam merawat sesama. Suara tepuk tangan menggema lama setelah ia selesai berbicara. Sore harinya, Rina pulang dan menemukan Bayu duduk di teras dengan sebuah buket bunga mawar putih. Ia baru pulang dari kantor, dan ekspresinya tampak bahagia. "Ada apa?" tanya Rina sambil duduk di sampingnya. Bayu menyerahkan bunga itu. "Hari ini aku dikasih kesempatan membentuk satuan tugas baru, langsung di bawah koordinasi pusat. Tapi sebelum aku terima, aku ingin tanya kamu dulu. Karena ini berarti aku akan sering keluar kota, mungkin kadang harus pergi lama." Rina tersenyum lembut. "Selama kamu tetap jadi Bayu yang ku kenal, aku akan selalu mendukung dari sini. Aku sudah belajar. Menjadi istri polisi bukan soal takut ditinggal, tapi tentang percaya pada pilihan orang yang kita cintai." Bayu menatap istrinya dengan mata yang penuh syukur. Ia tahu, jabatan sebesar apapun tak akan berarti jika rumah hatinya tidak kuat. Dan bagi Bayu, Rina adalah rumah yang tak tergantikan. Di malam yang sama, Bayu membuka koper tuanya, yang dulu ia gunakan saat menyamar sebagai tukang becak. Di dalamnya masih ada baju lusuh, topi tua, dan celana sobek-sobek yang dulu ia pakai setiap hari. Ia duduk di lantai, memandangi barang-barang itu dengan perasaan haru. Rina ikut duduk di sampingnya.
Aku kadang masih nggak percaya semua ini nyata, kata Bayu lirih. Dulu aku duduk di bawah pohon ini, nunggu penumpang. Sekarang, Rina menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Tapi kamu nggak berubah. Dan itu yang paling penting. Bayu menoleh, mencium kening istrinya. Kamu yang bikin aku tetap waras. Malam itu, di rumah kecil mereka, tak ada pesta atau perayaan. Hanya dua orang yang dulu pernah dihina, diremehkan, kini duduk bersisian, dikelilingi oleh kenangan yang mereka ciptakan sendiri. Di luar, bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut menyaksikan bahwa ketulusan dan kejujuran memang tak pernah sia-sia. 1 tahun setelah konferensi pers yang menghebohkan itu, kehidupan Rina dan Bayu telah banyak berubah, tapi satu hal tetap sama, kesederhanaan. Mereka masih tinggal di rumah kecil dekat taman kota. Becak tua itu kini dicat ulang, tak lagi digunakan untuk mengangkut penumpang, melainkan menjadi simbol awal dari sebuah perjalanan cinta yang luar biasa. Hari itu, Rina berdiri di depan aula besar Universitas Kesehatan Nasional. Ia diundang sebagai pembicara kehormatan dalam seminar nasional bertema, Hati dalam Profesi, Menjaga Nurani di Tengah Tekanan Dunia Medis. Kampus gempar. Banyak mahasiswa datang tidak hanya karena tema seminar, tapi juga karena ingin melihat sosok nyata dari cerita inspiratif yang mereka baca di media dan buku motivasi. Seorang perawat yang pernah dihina karena menikah dengan tukang becak, tapi justru menginspirasi ribuan orang karena keberaniannya memilih dengan hati, bukan mata. Rina melangkah ke podium. Ia tak membawa naskah. Ia tidak membaca dari catatan. Ia hanya menatap para mahasiswa itu satu persatu, mengingat masa lalunya, saat ia sendiri pun penuh keraguan. Saya berdiri di sini bukan sebagai tokoh luar biasa. Saya hanya perawat biasa, yang kebetulan percaya pada cinta dan kejujuran, ucapnya pelan, tapi jelas. Ruang itu hening. Saya pernah dihina. Pernah ditertawakan. Pernah dianggap gila karena mencintai pria yang tidak dianggap punya masa depan. Tapi saya tidak menyesal. Karena saya tidak mencintai apa pekerjaannya. Saya mencintai siapa dia, dalam diam, dalam luka, dalam perjuangan. Rina berhenti sebentar, lalu tersenyum. Dan kalian tahu apa yang lebih indah? Pria yang saya cintai ternyata adalah seseorang yang menyamar untuk melindungi negeri ini. Tapi yang paling membuat saya bangga, dia tetap menjadi dirinya, bahkan saat semua topeng terbuka. Selesai seminar, banyak peserta menghampiri Rina, menyalami dan memeluknya. Mereka meneteskan air mata, bukan karena kisahnya menyedihkan, tapi karena kisahnya memberi harapan, bahwa dunia masih memiliki ruang untuk ketulusan. Di luar aula, Bayu menunggu sambil duduk di becak tua mereka. Ia mengenakan kaos putih polos dan celana jeans. Beberapa orang memandang dengan bingung. Kenapa suami seorang pembicara terhormat malah naik becak? Tapi tak ada yang tahu bahwa pria itu dulunya tukang becak dan juga komisaris polisi Bagas Arya Putra. Rina keluar dari gedung, tersenyum melihat becak itu. Tanpa banyak bicara, ia duduk di dalamnya. Bayu mulai mengayuh, pelan-pelan melewati jalanan kampus, diiringi tatapan takjub dari para mahasiswa. Masih kuat ngayuh? Tanya Rina sambil tertawa kecil. Kalau buat kamu, seumur hidup pun aku sanggup, jawab Bayu sambil tersenyum lebar. Di perjalanan pulang, mereka melewati taman kota yang dulu sering mereka datangi sebelum menikah. Rina meminta berhenti sejenak. Mereka duduk di bangku panjang, dikelilingi dedaunan yang berguguran. Aku nggak pernah membayangkan perjalanan kita sejauh ini, gumam Rina. Bayu menggenggam tangannya erat. Aku juga. Tapi semua ini bisa terjadi, karena kamu nggak pernah melepaskan aku. Bahkan saat aku belum bisa menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Aku nggak butuh gelar atau jabatanmu.
Aku hanya butuh kejujuranmu. Dan kamu sudah kasih itu, bahkan dari awal. Beberapa bulan kemudian, Rina dan Bayu menulis buku bersama. Judulnya, Cinta dalam Penyamaran. Bukan sekadar memoar, tapi juga refleksi tentang cinta, pekerjaan, integritas, dan keberanian memilih jalan yang diyakini, meski semua orang meragukannya. Buku itu menjadi bestseller nasional, dibaca oleh ribuan tenaga kesehatan, polisi muda, hingga pelajar sekolah menengah. Banyak yang mengatakan bahwa kisah Rina dan Bayu menyelamatkan mereka dari keputusan gegabah, dan memberi semangat baru untuk hidup dengan hati, bukan gengsi. Penutup. Kisah Rina dan Bayu bukan sekadar tentang cinta dua insan, tapi tentang kemenangan prinsip di tengah tekanan sosial. Tentang kesetiaan pada nilai di atas tampilan, dan tentang kepercayaan yang tidak pernah goyah meski badai datang bertubi-tubi. Di dunia yang sering menilai dari luar, mereka mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam. Bahwa yang terpenting bukanlah seragam, gelar, atau status, tapi siapa seseorang saat semua itu ditanggalkan. Dan cinta sejati tidak butuh topeng atau gelar. Cinta sejati menerima bahkan saat yang lain menolak.